rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Hai, apa kabar semuanya? Udah cukup lama nih nggak upload video karena memang lagi banyak banget, padat banget jadwal di kampus yang emang nggak bisa ditinggalin, jadinya agak miss gitu bikin videonya. Tapi berkat teman-teman semua yang sering banget komentar, terus aku juga sering bacain gitu ya, sering baca-baca komentar kalian, terus aku jadi banyak muncul ide-ide topik baru. Sebenarnya nggak baru juga, tapi tergelitik aja gitu. Wah, ini kayaknya paling sering gitu ditanyain, dan emang mungkin selama ini saya belum menjawab. Ya, balik lagi, YouTube channel Dosen Daily ini kan sebenarnya tujuannya memperkenalkan tentang keseharian dosen, kegiatan dosen, profesi dosen gitu. Ternyata banyak juga yang bertanya seputar penghasilan dosen. Nah, yang nggak mau dipungkiri juga sih ya, gaji pasti salah satu pertimbangan kenapa orang melamar pekerjaan gitu ya, mengapa memilih profesi itu. Nah, mengenai penghasilan ini banyak banget yang bertanya gitu. Sampai ada juga yang nanya, emang cukup dari dosen doang? Apa ada kerja sampingan lain? Nah, kali ini, di video kali ini tentunya saya akan membahas di YouTube channel Dosen Daily. Jadi teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan, karena mengenai pekerjaan sampingan dosen ini rasanya akan beberapa kali di video berikutnya akan saya bahas terus, karena emang banyak sekali yang bertanya. Nah, episode kali ini akan membahas tentang dosen yang punya kerja sampingan. Nah, berdasarkan pengalaman selama saya kurang lebih hampir 8 tahun jadi dosen, rasanya emang gaji, ya kalau kita ngomong gaji memang mungkin tidak terlalu besar gitu ya, mungkin dibandingin teman-teman yang kerja di perusahaan besar, atau mungkin di perusahaan-perusahaan swasta atau yang lainnya, atau mungkin teman-teman saya yang emang kerja aktif sebagai desainer interior, mungkin ada yang gajinya juga lebih besar gitu. Nah, namun dosen itu banyak peluang untuk pekerjaan sampingan. Kalau ditanya boleh apa enggak, sebenarnya boleh gitu. Karena di kampus saya sendiri ada juga beberapa dosen yang kerjanya dosen tapi punya kerjaan lain gitu. Dan itu dibolehin, tentu boleh, tapi tetap dia punya komitmen terhadap kampusnya. Karena memang bagi seorang dosen itu praktisi atau profesional di bidang lain selain dosen itu sangat penting. Selain tentunya juga menambah pengetahuan supaya untuk diajarkan kembali ke mahasiswa, terutama di jurusan saya di bidang desain interior. Nah, membahas tentang pekerjaan sampingan gitu ya. Tadi salah satunya sudah saya sebutkan, kenapa dosen perlu pekerjaan sampingan. Ya, selain tentunya nggak menutup kemungkinan penghasilan bertambah, walaupun gajinya segitu aja sebagai dosen, tapi penghasilan lain akan bertambah. Yang kedua, tentunya tadi saya bilang juga ada pengetahuan baru dari luar, dari pekerjaan lain selain kita di kampus, itu yang bisa kita ajarkan kembali ke mahasiswa. Tentunya itu jadi pengaruh positif juga gitu ya, walaupun kita mendua gitu di perusahaan atau di kantor lain. Jadi, buat teman-teman, sini saya akan membahas 6 alasan atau kenapa sih dosen harus punya pekerjaan sampingan gitu ya. Yang saya rasa ini sangat penting buat teman-teman ketahui. Yang pertama tadi ya, kemampuan di luar pengajaran tentunya bisa bertambah. Pengetahuan di luar pengajar itu bisa bertambah. Itu yang pertama, yang paling penting. Karena memang balik lagi di bidang saya desain interior, desain itu berkembang terus. Material bahan itu juga berubah-berubah, atau ada yang bertambah, yang tadinya mungkin cuma sekedar keramik, sekarang ada homogeneous style, kemudian ada marmer granit, dan seterusnya gitu ya. Jadi pengetahuan material yang mungkin tidak kita ketahui, tapi kita bisa tahu dari pekerjaan sampingan kita yang lain. Apakah pekerjaan sampingannya harus jadi desainer? Kalau misalnya saya, enggak juga gitu. Banyak teman-teman saya juga yang bekerjanya di bidang lain, mungkin dia berwirausaha gitu ya, punya usaha sendiri, atau mungkin di bidang dekorasi gitu. Tapi itu bisa diajarkan kembali ke mahasiswa, tentunya bisa gitu ya, karena pengetahuannya nggak seputar melulu di bidang desain interior. Apalagi sekarang ada kampus Merdeka, yang mana memang mahasiswa dianjurkan mengetahui bidang-bidang keilmuan lain untuk menambah pengetahuannya. Yang kedua ya, tentunya menambah pengalaman.
Setelah kita dapat pekerjaan sampingan, kita dapat pengetahuan, ada pengalaman-pengalaman balik lagi yang bisa diajarkan. Tapi pengalamannya menurut saya tidak harus pengalaman seputar pekerjaan itu, tetapi bagaimana menghadapi orang, karakter-karakter orang di luar, ya, di luar kampus sih maksudnya. Itu kita bisa beritahu ke mahasiswa. Jadi materi kuliah kita. Jadi ada satu mata kuliah di kampus saya, namanya mata kuliah pengembangan profesi, dan itu adalah mata kuliah teori yang menurut saya sangat menarik, dan mahasiswa juga rupanya tertarik karena mereka sebelum terjun ke dunia profesi diajarkan dulu nih materi-materi ini, dan salah satunya yaitu mengenai bagaimana menghadapi klien, misalnya bagaimana menghadapi HRD gitu ya. Walaupun mungkin mereka belum tentu akan menemukan kasus yang sama seperti materi yang saya ajarkan, tapi setidaknya mereka ada gambaran sebelum mereka masuk atau terjun ke dunia profesional sebenarnya gitu. Jadi itu menjadi tambahan materi menurut saya ya. Itu adalah alasan yang kedua, selain tentunya tadi bisa menambah pengalaman, yang kedua bisa menambah materi untuk kita kuliah. Yang ketiga adalah kemampuan kita mengajar di kelas itu juga jadi lebih santai. Kalau menurut saya, dosen yang mungkin fokus di kampus, dia akan lebih formal, lebih kaku. Sedangkan kalau yang praktisi atau profesional biasanya lebih walaupun mereka juga formal gitu ya, lebih ada yang kaku, tapi mereka biasanya lebih dinamis gitu. Nggak terlalu ngajarnya tuh nggak terlalu teori yang ngebosenin terus gitu. Karena memang ada beberapa yang dosen misalnya ya fokus di kampus tuh akhirnya dia ya udah yang penting gue harus ngajarin ini, capaian mata kuliahnya tercapai, ya udah selesai. Sedangkan yang mungkin ada pengalaman di luar, mereka bisa sambil sharing, bisa sambil cerita, sehingga suasana perkuliahannya juga jadi lebih nyantai, lebih membaur gitu, dan tidak terlalu kaku sehingga tidak terlalu bosan atau menjadi monoton tuh ya. Kemudian yang keempat adalah menurut saya menjadi istilahnya pengalaman langsung, yang mana di lapangan tentu tidak bisa dirasakan sama mahasiswa gitu. Mahasiswa baru akan merasakan nanti setelah mereka lulus atau mungkin pas magang gitu. Tapi kalau ada kita dosen yang punya pekerjaan sampingan lainnya, kita ya tadi balik lagi contohnya kayak saya pas mata kuliah pengembangan profesi ini, kita bisa ceritain, oh ya jadi kalau di luar tuh contohnya saya ada proyek ini sehingga begini gitu. Jadi mereka punya gambaran pengalaman langsung yang menurut saya itu baru mungkin akan mereka dapatkan nanti setelah magang. Jadi sebelum magang mereka udah tahu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bisa membantu kita istilahnya mengejar poin. Nah, balik lagi nih buat teman-teman yang menjadi dosen, sebenarnya dosen itu kan banyak ya tugasnya. Kenapa banyak tugasnya? Karena memang kita harus meningkatkan skill terus, ditambah lagi ada yang namanya BKD atau beban kerja dosen gitu. Nah, BKD ini, beban kerja dosen ini kita ada poinnya kan ya, ada hitung-hitungannya sehingga sudah memenuhi boleh atau bisa naik golongan, bisa naik jabatan akademik atau jabamiknya. Nah itu sehingga kita bisa membantu kita mengejar hal tersebut ya. Kalau sudah cukup poinnya, akhirnya kita bisa naik jenjang jabatan akademiknya. Ini buat kita nih ya, selain tadi tuh udah banyak buat mahasiswa, sekarang buat kitanya sendiri tuh ya ternyata memang buat itu. Karena kalau saya ya, karena kebetulan saya di kampus juga ketua program studi, jadinya tahu pas akreditasi itu ada yang namanya pertanyaannya berapa persen dosen tetap program studi yang menjadi praktisi. Nah itu praktisi itu berarti yang seperti kita punya kerjaan di luar gitu, salah satunya ya. Tapi kita harus lihat tentu ada levelnya ya. Kayak misalnya teman saya, dia punya perusahaan desain, konsultan desain gitu, itu bisa dibilang sebagai praktisi. Jadi itu masuk sebagai persentase dosen yang sebagai praktisi. Ada juga dosen saya yang kerja di perusahaan lain, tapi sebagai ya bisa dibilang mungkin tidak full time gitu ya, karena dia punya beberapa persen sahamnya. Nah itu juga bisa masuk sebagai praktisi, sehingga beberapa orang yang tadi punya pekerjaan sampingan di luar itu membantu program studinya justru
menjadi naik poin ya, walaupun kita nggak tahu ya nanti hitungannya apakah cukup apa enggak gitu. Jadi sebenarnya banyak dosen praktisi itu juga lumayan membantu buat program studi dan kampus itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kalau kita udah membantu program studi, kitanya juga jabamiknya naik gitu ya, prestasi kita pun akan naik gitu. Jadi apa ya namanya, prestasi dosen itu nggak melulu diukur dari yang namanya gaji gitu ya. Oh gajinya udah gede berarti dia berprestasi, enggak juga gitu. Tapi kita bisa dari jabatan, balik lagi jabatan akademik, kalau poinnya sudah memenuhi berarti kan jabatan akademiknya naik sehingga pada akhirnya kita punya prestasi-prestasi, dapat hibah penelitian, hibah PKM, hibah apapun gitu ya. Itu menjadi salah satu prestasi dan lagi-lagi justru itu membantu program studi maupun kampusnya untuk meningkatkan akreditasi. Jadi menurut saya teman-teman semua sebagai dosen, kenapa sih Kak jadi dosen gajinya kecil? Berhenti. Jadi jangan melulu melihat dari gaji dosennya, tapi di lain hal kamu bisa menambah penghasilan melalui pekerjaan sampingan yang tentu balik lagi harus sepengetahuan kampusnya ya. Jangan-jangan malah kampusnya nggak ngebolehin banget gitu ya, harus nggak boleh, harus ketat banget peraturannya, yaitu tentu harus mendapat persetujuan dari fakultas atau dekan atau prodinya. Tapi kalau di kampus saya balik lagi alhamdulillahnya banyak yang mendukung. Jadi pekerjaan sampingan selama tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai pengajar, hal itu diperbolehkan. Jadi ya, semangat teman-teman semua yang sedang bercita-cita atau ingin menjadi dosen, yang mungkin baru masuk kuliah ya, tapi udah punya angan-angan ingin menjadi dosen ya, silakan dibayangkan dari sekarang, karena semakin awal kita membayangkan mungkin nanti lebih matang perencanaannya ke belakang. Oke teman-teman semua, itu pembahasan dari kenapa sih dosen harus punya pekerjaan sampingan di luar karena ada tambahan gaji itu atau penghasilan tadi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah insight baru buat teman-teman yang masih ragu-ragu mau jadi dosen, atau masih kayaknya itu nggak cukup deh, kayaknya pekerjaan sampingan ntar malah capek. Ya silakan dipikirkan kembali masing-masing, mudah-mudahan mencerahkan dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Sampai ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.